selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan BSSR, kesepuluh ABMM, dan terakhir Bian. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.780, terkoreksi 1,76%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi kelihatannya nih arahnya ke bawah ya. Udah kelihatan nih dia terus membentuk lower high dan minggu ini juga kembali membentuk lower high di area 2870. Ini bisa jadi lower high dan siap-siap turun. Downtrend nih arahnya, gambarannya. Pelan-pelan arahnya bisa sampai 2.300, 2.400 itu. Potensi jebol 2.800 nih kan udah jebol 2.780. Tapi ya besok itu bisa lanjut turun. Nutup gapnya mungkin di 2.690 itu. Terdekatnya ya mengarah ke situ. Jadi masih sama ya, dari sebulan yang lalu saya itu sudah mulai nggak masuk lagi saham batubara. Memang sudah mulai downtrend. Tapi ya mungkin bulan Januari, Februari atau Maret nanti mendekati laporan keuangan bisa aja ada tarikan naik. Cuman ya itu kondisi sekarang mungkin sebulan ke depan itu arahnya turun. Ada peluang naik-naik terbatas saja. Seperti itu bisa dimanfaatin juga ya. Cuman kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Kalau di 2.800 supportnya ini sepertinya nggak kuat, bisa jebol. Untuk Indi kalau dilihat dari candle monthly-nya juga koreksi. Volumenya memang kecil ya. Cuman ada peluang bisa turun sampai ya 2.500. Seperti itu. Untuk Indi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 3.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya, Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro itu hari ini ada doji, mungkin ada teknika rebound, tapi rebound terbatas mungkin ya. Kalaupun rebound mungkin 3%, maksimal 4% untuk nutup gapnya ini kemungkinan kecil ya. Kecuali besok memang ada tarikan, ada yang mau untuk dapat dividen ya, karena besok dan Jumat kumdetnya itu dividen Adro senilai 250 ya, bisa aja ada tarikan, tapi setelah itu ya arahnya turun. Ini tren Adro juga akan downtrend, jadi target arah itu bisa sampai 3.400 ya arah turunannya. Besok mungkin ada teknika rebound 1-2 hari ke depan, tapi setelah X-date tanggal 2 Januari di hari Senin dan ke depannya itu tren untuk Adro ke bawah, masih akan downtrend. Ini kelihatan ya, arahnya nih ke bawah. Targetnya ya tadi 3.500 dan ya bisa sampai 3.300, 3.200 itu kalau dia membuat untuk swing low-nya ke area itu ya nggak masalah juga ya. Ke area 3.400, 3.200 itu. Jadi mungkin di situ bottomnya baru laporan keuangan kuartal 4 di Maret atau Februari baru ada tarikan naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Adro. Bisa dimanfaatin nggak? Kalau besok teknika rebound ya bisa dimanfaatin, cari profit mungkin 3%, 4%, siapa tahu bisa naik sampai 4%. Pas kumdetnya di hari Jumat jualan aja kalau nggak mau dividen. Tapi kalau mau dividen ya bisa di hold ya. Atur aja bagaimana strateginya untuk Adro. Tapi di grup sudah saya infokan kalau mau dapat dividen seperti apa strateginya, dan yang kalau nggak mau dapat dividen ya bungkus di hari Jumat. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.685 menguat 1,5%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya ADMR sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR kondisi seperti ini menurut saya juga peluang besar ya jebol support 1.600 nih. Ini dia sudah konsolidasi di bawah tapi terus membentuk lower high. Ada peluang menurut saya jebol. Tapi disclaimer on ya. Jadi arah ADMR ini menurut saya juga ke bawah karena dia udah naik cukup signifikan ya, dari 160 sekarang di 1.600. Kalaupun jebol dulu membuat swing low-nya ke 1.000 itu sangat mungkin. Jadi perlu hati-hati nih. Pokoknya supportnya itu 1.600 jangan jebol. Kuncinya Adro. Jadi kalau ada yang beli di 1.680, 1.700 mending pertimbangkan stop loss daripada dibawa turun lebih dalam. Bisa sampai 1.000 loh turunannya. Coba kalau dengan hitung Fibonacci retracement ya. Nih 1.400 habis itu bisa ke 970 ya. Bisa seperti itu. Atau pakai Fibonacci yang ini juga bisa nih. Ya sekitaran itu 1.100, 1.000. Jadi seperti itu untuk ADMR ini kelihatannya nggak mampu nembus 1.700-nya.
Tapi ya candle hari ini cukup bagus, ada candle hammer, cuman ya lihat besok mampu nggak. Tapi kalaupun rebound ya, untuk ADMR menurut saya rebound terbatas, tetap tuh arahnya bisa jebol 1600. Tapi kembali lagi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau yakin ADMR nih ke atas, silahkan juga ya. Nggak ada yang salah di market nih ya. Tergantung kepercayaan, keyakinan masing-masing. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.670, terkoreksi 0,54%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA double top, peluang besar jebol 3.600-nya ya. Untuk tren jangka pendek ke bawah dulu. Ini juga kelihatan kok dia itu downtrend karena ini ada common gap apa breakaway gap ya namanya yang ditinggal dan nggak ketutup lagi dan terus turun. Dan teknikalnya tuh arahnya ke bawah. Ini ada double top. Jebol 3.600 sangat mungkin dan kemana arahnya kalau dilihat kondisi seperti ini. Kalau support kuatnya 3.200. Nah ini area yang bisa diujinya. Kalau dia gambarannya seperti ini downtrend nih. Jadi ada peluang sampai 3.200. Mungkin nggak di bawah sini baru ada mantulnya. Kita lihat aja 3.200. Tapi ada peluang PTBA ke 3.200. Jadi turunnya sekitar 15% ya biasa lah ya. Nah 13% aja itu wajar aja. Peluang besar sih bagus kalau dia udah di bawah situ ya. Nanti ada laporan keuangan baru ditanjak lagi ya, itu dimanfaatin oleh para trader ya. Kalau lagi downtrend ya hindari dulu atau cuan bungkus. Tapi kalau sudah turunannya sudah dalam dan di area demand dan ada mantul ya bisa naikin floating profitnya, itu bisa di atas 10% atau 15%. Seperti itu ya. Tapi tunggu di bawah. Kalau di range-range tanggung seperti ini, cuan bungkus saja di 3-5% menurut saya sudah cukup bagus. Misalnya beli di support mantul, itu bungkus saja. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 39.800, terkoreksi 1,1%. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Lihat asing net buy bahkan dari tanggal 16. Tapi lihat kalau memang nggak mampu naik ya nggak naik. Kalau market makernya masih arah turun, distribusi ya tetap buang biarpun asing beli. Kalau dia bongkar semuanya, ITMG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG peluang besar pola cup and handle terbalik dengan target arah 36.000 ya. Hitung seperti ini aja arahnya tuh. 36.000, 37.000 itu arahnya ya. Dan kalau dilihat ya itu harusnya neckline yang semestinya dijaga juga untuk ITMG. Tapi mungkin nggak offset. Bisa jadi ada offset sedikit. Mungkin nutup gapnya ini pakai ekor nantinya. Kan di 36.000, 35.000 ini. Bisa seperti ini. Ke area 35.000 itulah menurut saya maksimalnya ya. Untuk dia turun terus mungkin ada teknik rebound. Ini trennya juga masih downtrend. Dia naik sebentar terus gagal. Seperti ini gambarnya bisa ditarik. Bahkan bisa 31.000 nih sangat mungkin bisa terjadi sampai bawah. Cuman kita lihat di 36.000 ya. Tapi ya di 37.000 nih mungkin ada teknik rebound biasa atau di 38.000 mungkin ada teknik rebound juga. Tapi ya itu rebound terbatas, naik sebentar tapi arahnya tetap dibawa turun. Contohnya di Desember awal-awal nih dia mantul dari 40.000 naiknya cuma sampai 41.500 terus koreksi lagi. Kan nggak mampu lagi dia ke 42.000. Arahnya turun. Ini dia sudah membentuk lower high di area 41.450. Jadi turun ala ITMG. Kalau Bapak Ibu punya ya hold aja. Arahnya ke atas gak ya? Ada peluang ke atas cuman nggak tahu kapan ya. Karena ya menurut saya sudah selesai, mungkin naik-naik terbatas juga tapi tetap arahnya turun. Bahkan bisa jebol juga 32.000-nya ini. Kalau selesai dia kan cyclical. Jadi 2 tahun naik, 1-2 tahun bisa turun. Jadi kita lihat aja nih apakah momentumnya dia turun dan ya bisa dimanfaatin lah ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 26.175, terkoreksi 1,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga nggak kemana-mana ya. 25.000 itu ada peluang disentuh ya. Nih konsolidasi seperti ini tiba-tiba dibuang. Dia juga downtrend parah nih ya. Dari 36.000 sampai 26.000 berarti udah turun sekitar 30% ya dari atas. Coba dihitung dulu ya. Udah turun 25%. Dan hitung aja seperti ini. Dia itu biasa turun berapa sih dari peaknya?
turun-turunannya itu maksimal nih, pernah turun 35%, terus pernah turun 44%, tapi setelah COVID tuh turunnya paling 20%, habis itu 18%. Ya ini semestinya ya 24.000 itulah, tapi mungkin 26.000 ini bertahan dan maksimal menurut saya 24.000 itu aja dia dari peaknya udah turun sekitar 34%. Ya itu sudah murah menurut saya, udah bisa mulai cicil-cicil dari 26.000, 25.000 ini bisa cicil, 24.000 bisa cicil. Kalaupun dia jeblok lagi 20.000, 21.000, ya udah itu menurut saya sih bottomnya, dan pelan-pelan naik, tinggal nunggu, sabar aja menunggu kalau tradingnya berdasarkan penurunannya. Seperti itu ya untuk UNTR, tapi kondisi seperti ini arahnya turun dulu lah ya. Ya kita lihat aja 26.000 bertahan nggak untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 302, terkoreksi 2,58%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit kondisi seperti ini bisa peluang jebol juga 300-nya ya. Jadi menurut saya sih wait and see aja dulu lah untuk Doit. Chartnya kurang bagus ya, dan ya ada pola trend channel, tapi bisa sebentar lagi dipatahkan nih. Kita lihat aja bertahan nggak dia di atas 300 ya. Kalaupun ada yang nekat beli ya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 290 misalnya atau 280, 6% stop loss. Ya ideal stop loss di saham swing trade tuh 5% sampai 6% tuh ideal. Nggak perlu jauh-jauh sampai 10%. Jadi seperti itu untuk Doit, lebih baik wait and see aja dulu untuk Doit. Ini kan candle monthly-nya. Kalau dilihat daily-nya juga mulai konsolidasi dan terus membentuk lower high, lower low. Jadi trennya kurang bagus, ada peluang jebol 300. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Harum yang ditutup di harga 1.605, terkoreksi 0,92%. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia broker summary-nya Harum ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum arahnya ke bawah 1.500, jebol. Peluang besar lah ya 1.600. Kalaupun teknikal rebound, paling rebound terbatas maksimal 4%. Kenaikan Harum, habis itu koreksi lagi. Trennya akan masih turun ke bawah ya, karena sudah di bawah EMA 20 dan EMA 60. EMA 20-nya juga sudah di atas, EMA 60 sudah memotong ya. Berarti itu sinyalnya jelek, arahnya memang downtrend. Jadi seperti itu. Untuk Harum, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.170, terkoreksi 1,41%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSSR jebol juga ya 4.400, dividennya juga nggak mampu nahan, dan ya udah arahnya 4.000 sampai 3.800. Jadi tunggu aja di bawah di 4.000 atau di 3.800 nih. Ini area demand-nya. Peluang mantul, ada peluang mantul. Mustahil kalau nggak mantul ya, tapi disclaimer on. Ya mantulnya, tapi mantul-mantul bisa mantul-mantul terbatas. Tapi ada peluang bisa dapat profit di area support 4.000 sampai 3.800. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Mungkin nggak besok dia bisa naik, ya bisa rebound, tapi rebound terbatas. Mentok menurut saya 4.300, dah siap-siap turun lagi. Arahnya masih ke bawah. Walaupun kelihatannya ya koreksinya belum kecil, tapi ya tetap bisa diiris pelan-pelan. Harga sekarang harga tanggung. Kalau mau beli tunggu aja di 4.000 ya. Nggak selalu saham turun dalam itu bisa dibeli ya. Bisa aja dibawa turun lebih dalam. Harganya nanggung atau bid offernya seperti apa, atau volumenya seperti apa, atau masih distribusi. Ya harus lihat juga indikator yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk BSSR menurut saya tunggu di bawah aja 4.000 sampai 3.800 itu area demand-nya. Bisa untuk coba spec buy dan disclaimer on. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.250, terkoreksi 4,41%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker summary-nya, ABMM itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ABMM jebol, nah ini masih gambaran saya ya. Kalaupun pola dari Catbond, paling dia menguji trendline downtrendnya 3.500 dan turun lagi. Dan ternyata konsolidasi seperti ini, range pendek dia jebol, dibuang hari ini ya. Volumenya cukup besar nih, arahnya ke bawah 3.000. Tunggu di 3.000 aja. Mungkin nggak ada pantulan di 3.200 ya, mungkin ada pantulan, tapi pantulan-pantulan terbatas dan arahnya masih akan ke bawah. 3.000 potensi disentuh oleh ABMM turunannya. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham terakhir, ada Bian yang hari ini akhirnya ARB pertamanya ke harga 21.775. Kalau dia transaksi asing itu net sell bahkan dari minggu lalu. Kalau dia broker semuanya Bian di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bian
yang luar biasa 2 minggu ke belakang menjadi penggerak atau penahan ISG agar nggak jatuh dalam ya, karena saham-saham Big Bang, saham-saham lain terkoreksi, Goto juga terkoreksi, jadi Bian untuk jagainnya ya, karena Bian juga market cap-nya besar yang bisa jadi penahan ISG, penopangnya. Dan yang menjadi news terbaru, pemiliknya Lou Tukwong itu menjadi orang terkaya di Indonesia. Tapi menurut saya kedepannya tetap nanti akan turun dan digantikan oleh Hartono bersaudara lagi ya. Karena ya kita tahu saham Bian ini saham-saham cyclical. Nanti kalau dia mulai terkoreksi ya jumlah harta Pak Lou Tukwong juga ya akan turun kan. Tetap nanti tergantikan dan kembali naik Hartono bersaudara ya. Karena mereka punya bisnis yang menurut saya cukup bagus. Bank BCA seperti itu. Untuk Bian kondisi seperti ini kalau dilihat ya mungkin nggak bisa naik lagi. Ya bisa-bisa aja ya, tergantung. Karena ya nih kalau dilihat transaksinya cuma butuh 118 miliar bisa ARB kan. Kadang kalau saya lihat kemarin itu butuh 40 miliar, 50 miliar bisa naikin harga Bian 11%, 13%. Jadi seperti itu ya untuk Bian. Kalau dilihat secara teknikal ya support kuatnya itu 18.000. Cuman harga ini harga pucuk. Saya juga semenjak dia naik tuh nggak perhatikan juga ya, karena memang nggak tertarik, bid offernya tipis. Dan ya menurut saya juga para trader itu banyak yang cuman jadi penonton aja. Daripada Bian masih banyak saham lain yang lebih berpotensi, risknya kecil. Kalau Bian ini udah risknya besar, kita nggak tahu kapan mulai ada guyuran. Ini udah harga puncak kan, dari 8.000, 6.000 dia udah naik tuh. Sekarang udah naik 300% ya. Sudah saatnya nanti ada distribusi ya menurut saya. Jadi seperti itu. Untuk Bian lebih baik wait and see aja dulu. Yang belum punya mungkin nggak ada teknik rebound ya bisa aja. Ya tergantung skenario bandarnya seperti apa. Apakah masih mau ditarik atau siap mulai guyuran distribusi. Karena ini harga-harga puncak ya, nggak selalu saham sudah harga puncak memang bisa naik lebih tinggi, tapi ya itu siap nggak kalau stop lossnya. Seperti itu aja ya. Jadi seperti itu untuk Bian. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.